Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salwa Sabita Aurelia Andrian dari kelas M01 dengan NIM 22508010111129. Jadi di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar agribisnis perikanan. Jadi di sini tema dan judul presentasi saya adalah kebijakan dan strategi pembangunan agribisnis perikanan. So, here we go. Jadi presentasi saya ini meliputi yang pertama adalah tantangan agribisnis, yang kedua adalah peluang pada agribisnis, yang ketiga adalah alasan mengapa agribisnis menjadi sistem yang unggulan, yang keempat adalah kaitan konsumsi pendapatan rumah tangga, yang kelima adalah kendala agribisnis perikanan, yang keenam adalah strategi agribisnis perikanan, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah kebijakan pembangunan pada agribisnis perikanan. Oke, jadi yang pertama adalah tentang agribisnis. Di sini tuh ada 5 yang sudah saya cantumkan pada PPT saya. Yang pertama adalah teknologi dan informasi. Kedua adalah keterbatasan kapasitas dan pengetahuan. Yang ketiga adalah keuangan dan permodalan pada agribisnis tersebut. Yang keempat adalah pemasaran dan distribusi. Dan yang kelima adalah perubahan pada permintaan pasar. Yang selanjutnya adalah peluang pada agribisnis, jadi dibagi jadi 2, ada pada segi permintaan dan penawaran. Nah, pada segi permintaan sendiri, itu ada antara lain ada dinamika pertumbuhan penduduk, pertumbuhan perkotaan, industrialisasi, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kecerdasan atau pendidikan. Biasanya ini berlaku pada SDM ya, atau pekerja pada agribisnis tersebut. Selanjutnya ada pada segi penawaran, yaitu pada transformasi struktural perikanan tradisional yang menjadi perikanan dan pedesaan maju. Kemudian ada ekonomi pedesaan sudah menjadi integral dari ekonomi nasional. Dan yang terakhir adalah adanya kelembagaan sistem agribisnis perikanan. Ekonomi pedesaan sudah menjadi bagian integral dari ekonomi nasional. Dan yang terakhir adalah adanya kelembagaan sistem agribisnis pada pedesaan. Next adalah alasan mengapa agribisnis menjadi sistem unggulan. Seperti sudah saya ada di sini yang telah saya letakkan pada PPT, yang saya baca cuma antara lain seperti adanya agroindustri yang memiliki keterkaitan atau linkage yang besar, baik ke hulu ataupun ke hilir. Kemudian ada produk-produk agroindustri, kemudian kegiatan agroindustri yang bersifat resource-based industry, kemudian kegiatan agroindustri yang umumnya menggunakan input yang renewable sehingga keberlangsungan atau sustainability. Kemudian ada agroindustri yang merupakan sektor yang telah dan akan terus memberikan sumbangan yang besar pada ekspor non-migas. Dan yang terakhir adanya agroindustri yang memiliki basis pedesaan akan mengurangi kecenderungan perpindahan tenaga kerja yang berlebihan dari desa ke kota. Dilanjutkan dengan adanya kaitan konsumsi pendapatan rumah tangga dengan agribisnis. Yang di sini juga saya bagi menjadi 2, yaitu kaitan input output dan kaitan konsumsi pendapatan rumah tangga. Jadi pada kaitan input output ada 2, yaitu kaitan ke belakang atau backward linkage dan keterkaitan ke depan atau forward linkage. Pada backward linkage ini tuh ada keterkaitan suatu sektor terhadap sektor lain yang menyumbang input. Sedangkan pada forward linkage adanya suatu sektor yang menghasilkan output untuk digunakan sebagai input bagi sektor lain. Kemudian adanya kaitan konsumsi pendapatan rumah tangga. Jadi konsumsi rumah tangga sendiri adalah pembelian barang akhir dan jasa oleh rumah tangga atau suatu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan pendapatan yang siap dibelanjakan. Oke. Kemudian pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Semakin rendahnya pendapatan, maka semakin rendah juga konsumsi rumah tangga. Begitu juga sebaliknya, seperti semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi juga konsumsi rumah tangganya. Adapun setiap agribisnis itu juga memiliki kendala-kendala ya. Antara lain peningkatan produksi dalam agribisnis perikanan. Jadi peningkatan agribisnis ini menyebabkan kayak
harus mengharuskan stok-stok itulah. Kemudian ada perkembangan globalisasi perekonomian menyebabkan bedanya tinggi rendahnya harga ya. Pada setiap kayak misalnya toko A dan toko B itu harganya nggak sama, jadi harganya itu nggak tahu seberapa. Kemudian ada keterbatasan dalam ketersediaan sumber manusia. Jadi kayak sumber daya manusia itu kayak sebenarnya banyak, tapi kayak orang ini nggak punya skill kayak gitu. Kemudian keterbatasan teknologi, kemudian infrastruktur dan kelembagaan, karena akibatnya kurangnya modal ya, jadi infrastrukturnya kurang. Kemudian ada pun kendala-kendala di bidang sosial budaya maupun politik. Kemudian adalah strategi pembangunan agribisnis perikanan. Jadi di sini terdapat 4 strategi yang harus dimiliki oleh agribisnis perikanan agar agribisnis tersebut berkembang ya. Jadi ya berkembang. Jadi ada strategi agresif, strategi berbenah diri, strategi diversifikasi, dan strategi defensif. Oke, yang pertama adalah strategi agresif. Jadi strategi agresif sendiri adalah strategi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan diri dan memperdayakan faktor-faktor yang mendukung pengembangan usaha agribisnis perikanan. Contohnya adalah dengan mengembangkan fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung peningkatan jumlah produksi ikan hasil tangkapan. Selanjutnya adalah strategi berbenah diri. Strategi ini sendiri adalah strategi untuk meminimalkan kelemahan dari suatu bisnis perikanan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Contohnya adalah dengan mengembangkan sumber daya manusia melalui kayak seminar-seminar gitulah, terus ada yang kayak pelatihan gitu. Kemudian dilanjut dengan strategi diversifikasi. Jadi strategi ini sendiri adalah strategi yang kompleks dan luas untuk meningkatkan perekonomian perikanan melalui upaya penganeka-ragaman komoditas pada subsistem produksi. Contohnya adalah dengan menegakkan hukum yang tegas ya, atau melakukan konversi terhadap alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Dan selanjutnya adalah yang terakhir adalah strategi defensif. Jadi pada strategi ini sendiri adalah strategi untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman pada eksternal. Salah satu contohnya adalah dengan meningkatkan kerjasama dengan berbagai sektor untuk memperkuat zona konservasi atau untuk melakukan pembangunan berkelanjutan ke dalam kajian rencana program wilayah pesisir dan laut. Dan yang terakhir adalah kebijakan pembangunan pada agribisnis perikanan. Di sini saya mencantumkan 6 pada PPT saya. Yang pertama adalah dengan meningkatkan aktivitas dan kesejahteraan masyarakat daerah pedesaan. Adanya pengembangan agribisnis harus mampu meningkatkan aktivitas pada daerah pedesaan. Kemudian diarahkan pada pengembangan mitra usaha antara skala besar dan skala kecil secara merata. Kemudian adanya penyediaan kredit atau modal kerja, perbaikan teknologi kapal dan alat tangkap, dan yang terakhir adalah investasi sarana pelabuhan atau tempat pendaratan ikan, atau yang dimaksud itu seperti mengembangkan infrastruktur yang ada. Maka jika infrastruktur tersebut tidak ada atau kurang, maka agribisnis perikanan tersebut tidak mungkin berjalan lancar atau tidak mungkin berkembang. Cukup sekian presentasi pada mata kuliah pengantar agribisnis perikanan. Semoga yang saya sampaikan menjadi manfaat bagi kalian semua dan untuk saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.